Dan herannya, gue sama istri gue tuh pasti selalu berselisih paham itu soal rasanya. Kadang gue bilang rasanya enak, istri gue bilang rasanya nggak enak. Atau malah sebaliknya, kalau istri gue bilang enak, gue malah bilang nggak enak gitu. Bingung juga tuh gue akhirnya. Ini bener gak sih lidah gue yang salah, lidah istri gue yang salah, apa emang makanannya nih yang salah gitu. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Awal-awal nikah, gue sama istri gue tuh sekitar akhir tahun 2008. Kita tuh berdua tuh suka iseng beli gorengan kalau sore gitu. Ya tukang gorengan itu sih emang lokasinya nggak jauh dari rumah gue. Dan gue juga sebelum nikah udah sering beli tuh. Biasanya dia itu bukanya sore dari sekitar jam 4 sampai malam lah jam 9-an. Karena emang sering iseng beli, ya sore ya belilah biasa gorengan itu ya tempe, tahu, ya yang lain-lainnya juga gitu. Kalau buat gue sendiri sih rasa gorengannya ya lumayan enak ya. Ya gurih biasa lah kayak goreng-gorengan biasa gitu yang crispy, gurih-gurih gitu. Nah tapi ada beda nih sama istri gue nih. Istri gue tuh ngerasa rasanya tuh nggak enak. Ya nggak enak bukan berarti kayak makanan basi, bukan ya. Tapi ya beda lah. Nggak gurih, rasanya tawar, atau malah kadang terlalu asin, atau nggak crispy, jadi agak benyek gitu. Ya di mata gue sih gorengannya itu ya biasa gitu, kelihatan crispy. Ya kalau tempe gorengnya garing, bawaannya enak, tahu gorengnya apalagi ada isinya ya, ada tahu isinya itu enak gitu. Tapi buat istri gue enggak gitu. Akhirnya ya gue besok-besoknya beli, kalau saat iseng mau beli gorengan gue beli deh di tempat lain. Bedanya kalau beli di tempat lain, istri gue sama gue tuh rasa ini tuh sama tuh. Jadi kalau bawaannya kasinan, ya kasinan lah rasanya, gue berdua ngerasain. Tempenya nggak garing ya nggak garing. Dan lainnya juga sama lah gitu. Berbeda dengan yang tempat gorengan yang biasanya itu gue beli. Ya sempat mikir-mikir juga sih gue, apa yang salah ya? Kok tiap kalau gue beli gorengan di tempat lain, gue bisa ngerasainnya tuh sama gitu rasanya sama istri gue. Sedangkan kok di tempat yang satu ini nih yang malah gue bilang langganan gue ya, itu kok bisa beda jauh gitu gue sama istri gue ngerasainnya tuh. Ya udah waktu berlalu, gue juga nggak terlalu mikirin banget awalnya gitu kan. Ya udahlah biasa, mungkin emang beda lidah lah bahasa Indonesianya ya, beda lidah, beda rasa gitu kan. Lumayan lama kalau tiap beli gorengan, istri gue akhirnya apal tuh kalau gue bilang enak, dia ngerasa nggak enak, pasti dia bilang ah nih beli di tempat langganan lo nih. Udah gue bilang jangan beli di situ kata istri gue kan, rasanya di gue nggak enak. Tapi yang ininya enak. Ya udah gue pindah ke tempat lain baru diakur lagi. Kepikiran juga sih akhirnya gue tuh kepikiran apa iya sebegitunya gitu beda rasa masalah gorengan gitu kan, jarang loh orang beda gorengan sampai sebegitunya gitu ya, rasanya, teksturnya gitu kan. Posisi jualan tukang gorengan itu juga emang kebetulan biasa gua beli bakso. Jadi ini tukang gorengannya di sebelah kanan, tukang bakso di sebelahnya dah. Ada ruko kios-kios kecil gitu. Kalau baksonya nggak ada masalah tuh, gue ngerasain enak rasanya. Istriku juga bilang rasanya memang enak. Nah karena gue curiga,
sama itu rasa gorengan ya, kenapa begitu beda. Jadi kalau saat gue beli bakso terus tukang gorengan itu buka, gue tuh mulai kepo, gue perhatiin kan apa yang salah sih nih sama gorengan nih, rasanya bisa jadi beda gitu. Gue perhatiin cara gorengnya nggak ada yang beda. Terus kadang gue deket, gue ngobrol ya, gue beli 2 biji gitu kan, gue beli 2 piece sambil nunggu bakso, sambil ngemil. Gue perhatiin di gerobaknya nggak ada yang aneh. Gue lihat cara masaknya, tepungnya yang dipakai semua sama kayak tukang gorengan yang di tempat lain gitu. Ya udah, gue akhirnya emang udah deh, emang beda lidah aja gue pikir. Sampai pada suatu hari tuh, jadi gue waktu itu habis dari rumah orang tua gue, sendirian gue naik motor, biasa berangkat, mau ke rumah orang tua gue lihat, si abang gorengannya lagi siap-siap gitu. Wah boleh nih, ntar kalau gue dari rumah orang tua gue pulang gue beli deh. Ya walaupun mungkin nanti istri gue pada akhirnya komplain gitu, karena rasanya yang ini kok lo beli lagi sih, udah jelas di lidahnya dia nggak enak gitu kan. Tapi ya udahlah, ntar deh kalau pulang dari rumah orang tua gue beli. Ya di rumah orang tua gue lumayan lah, sekitar 1 jam ya ngobrol-ngobrol sama orang tua. Terus akhirnya gue pulang. Nah kira-kira tuh jarak-jarak ya nggak terlalu jauh ya dari tukang gorengan. Jadi gue naik motor, itu tukang gorengannya tuh ya udah kelihatan lah di depan gitu kan. Nah saat gue lihat itu, gue emang jalan naik motor pelan-pelan aja sih, namanya santai gitu. Gue lihat tuh agak-agak ada gerakan yang aneh sih saat itu sama si tukang gorengannya gitu. Kan dari belakang tetap kelihatan ya, kalaupun dia bergerak gimana itu, kok gue lihat kayak apa ya, gerobaknya tuh kayak ada asap-asap rada banyak gitu kan. Ya gue pikir, wih segitu ngebulnya bikin gorengan gitu, apa minyaknya terlalu panas gitu kan, dari jauh udah kelihatan itu. Kok gerobaknya kok agak-agak lebih berasap gitu dari belakang. Ya udah akhirnya gue bener-bener tuh gue pelanin tuh jalannya motor. Gue pelanin jalannya motor sampai akhirnya itu gue sejajar sama si tukang gorengan dan gerobaknya. Itu tuh di situ tuh gue ngeliat telek gitu ya dengan mata gue tuh. Jadi tukang gorengan itu tuh ngisep rokok dalam, rokoknya rokok kretek lah ya, merek 234. Sobat mantan ini gue tau lah ya, merek 234 itu merek apa rokoknya. Dia ngisep rokoknya itu dalam banget gitu. Terus asapnya itu disemburin ke seluruh gerobak, disemburin ke makanannya, disemburin ke gorengan yang udah jadi dari arah kiri ke kanan, sampai ngebul itu gorengan gerobaknya. Jadi kayak kebakaran gitu. Awalnya sih si tukang gorengan itu nggak ngeh ya ada gua di agak ke belakang dia sedikit atau malah di sampingnya, karena emang saat itu tuh kondisi jalanannya itu sepi ya, kurang lebih. Jadi kayak dia tuh ngelakuin itu saat ada kendaraan atau motor udah lewat. Nah gua jalan dia tuh di belakangnya, dia juga nggak ngeh kalau gua tuh ada di belakang atau di sampingnya dia gitu. Itu gua ngeliat, ya Allah, ini kenapa gorengan udah matang, udah jadi, sampai dibikin ngebul begitu sama asap rokok gitu loh. Sampai pada akhirnya gue tuh tepat posisinya di sampingnya dia. Dia mungkin denger ya suara motor gue gitu kan, ada kendaraan. Dia sempet nengok sedikit kayak kaget gitu ngelihat gue juga ya tatap-tatapan sama dia gitu kan. Gue pikir ini orang jualan apa-apaan, makanan udah jadi mateng, mau diperdagangin, disuguhin ke orang buat dibeli, kok malah disembur sama asap rokok gitu. Wah itu ngebul banget ya tuh.
gerobak tuh. Jadi si dagangan gorengan itu ya hampir nggak kelihatan gitu, ketutup sama asapnya itu. Terus gue lewat, dia nengok, gue liatin aja tuh kan, gue pikir ini apa-apaan sih tukang jualan kayak begini. Gue lewat, gue lihat dari spion atau gue lihat masih kayak ngikutin gue nih. Akhirnya sampai ujung jalan, gue pura-pura belok tuh ke arah rumah gue. Nah, tapi akhirnya gue balik lagi ke arah tukang gorengan tadi tuh. Gue lihat jalanan masih sepi nih. Kalau itu apa dia ngelakuin lagi ya? Gue udah penasaran banget nih. Apa maksudnya gitu kan? Si tukang gorengan kok ngelakuin kayak begini? Ya akhirnya karena gue penasaran, gue nekat deh. Gue jalan lagi ke arah tukang gorengan tuh. Mungkin karena gerobaknya udah penuh dengan asap rokok, dia tuh mungkin gak terlalu ngeh tuh kalau gua tuh akhirnya balik lagi dan mengarah ke arah gerobaknya dia gitu. Pas udah deket, asapnya mulai menipis, dia lagi nyedot lagi tuh rokoknya. Rokok 2, 3, 4 itu diisep lagi yang dalam. Disemurin lagi sobat mantan indigo ke gorengan dan yang udah jadi itu gitu loh. Nah di situ dia mungkin baru nggak tuh ada suara motor, akhirnya tatap-tatapan mata lagi sama gue gitu. Dia sembur tuh, gue ngeliat sembur ke kiri ke kanan, ke penggorengannya juga, apalagi ke makanannya sampai bolak-balik berapa kali. Ya gue sebenarnya agak emosi ya, maksudnya ya lu jualan yang bener lah, ini kan makanan buat manusia gitu, buat disuguhin ke orang, kok lu kasih tambahan racun gitu dengan kasih asap rokok. Ya nggak tahu juga, bukan cuma asap rokoknya aja kan, tapi dari mungkin ada ludahnya atau semburan-semburan dari ludahnya dia gitu kan ke makanan. Gue bilang kan, gue cuman pelan banget akhirnya gue jalan di depan gerobaknya dia akhirnya ngeliat gue. Akhirnya gue mandang matanya dia tuh dengan tegas banget gitu. Gue lihat pelan banget, gue jalan tuh, gue liatin aja matanya dia ngeliat gue juga. Gue pikir ya kalau harus berantem ya sudah lah, gue pikir gitu kan, gue harus tegur keras nih orang. Tapi ternyata dia nggak bereaksi tuh, dia cuma diem sambil megang rokoknya. Gue juga saat itu ya sebenarnya emosi ya gue, cuman kalau gue sampai kontak fisik, ntar gue kepikiran keluarga gue juga gitu kan. Ya udah akhirnya gue lewatin aja tuh, gue lewatin tapi gue tetap liatin dia gitu sambil gue sampai nengok agak ke belakang. Dia juga sama, gue jalan naik motor, gue sambil nengok ke belakang ngeliatin dia mau gerobaknya. Dia juga noleh juga ngeliatin mata gue gitu kan. Ya gue juga nggak tahu, mungkin dia sebenarnya kebawa emosi, tapi kita sama-sama nahan emosi lah saat itu supaya nggak terjadi kontak fisik. Ya mukanya sih ya ngeselin ya kalau gue bilang, jualan sampai dagangannya makanan loh ini ya disembur sama asap rokok gitu kan. Wah, ini berarti emang ada yang nggak beres nih sama tukang gorengan gitu. Langsung gue kepikiran tuh, apa kemarin bener ya yang bini gue rasain gitu. Gue ngerasain enak, tapi ini istri gue ngerasain makanan itu nggak enak gitu. Apa emang begitu seharusnya tuh rasa makanan atau gorengannya si tukang ini gitu kan. Berarti selama ini gue pikir-pikir, gue kena dong nih dari penglarisannya dia gitu kan. Gue nggak tahu dia pakai penglarisan atau pesugihan apa gitu loh. Tapi yang jelas itu disembur sama asap rokok. Jadi tuh gerobak kayak di fogging gitu. Wah penuh banget asap rokok. Yaudah gue akhirnya pulang muter. Gue nggak lewat situ lagi karena gue takut gue terlalu emosi atau terjadi kontak fisik. Gue lewat jalan lain ke arah rumah gue. Sampai rumah gue cerita lah sama istri gue gitu loh. Tadi nih si
tukang gorengan gue lihat, ya kayak begitulah. Apa yang dia lakuin, gue bilang. Mungkin itu ya yang akhirnya rasa gorengannya itu bisa beda antara kamu sama yang aku rasain nih, gue bilang gitu. Istri gue juga cuman bilang, ya iya kali, pantesan kok kalau beli di tempat lain itu kita berdua ngerasainnya bisa sama gitu loh. Sedangkan di tempat yang satu ini nih, kamu bilang enak, aku bilang enggak, ntar aku ada yang ininya enak, kamu bilang enggak, atau malah sama sekali aku ngerasain gak enak, kata istri gue. Iya, kali ini kita harus ngapain ya supaya nih orang jangan sampai jualan lagi nih di situ. Bukan apa-apa, jadi kayak ngeracunin orang kan. Oke lah, semisalkan dia nggak pakai yang namanya pengarisan, pesugihan, atau apalah itu. Tapi kan asap rokok aja udah ngeracunin makanan, gue bilang. Iya nih, harus gimana nih kita nih. Ya gue sempet sih kepikiran buat ngelaporin ke Pak RT setempat gitu. Tapi ya perlu bukti kan, nggak bisa gue cuman ngomong, nih abang ini udah ngelakuin ini, dagangannya diasepin. Ya, cuman gue doang saat itu soal yang ngeliat gitu. Nggak ada orang lain, gue juga nggak bawa kamera atau nggak bawa handphone buat gue foto. Yaudah, malam itu gue sama istri gue ya banyak berbincang-bincang tentang masalah si gorengan itu tadi. Besoknya sore gue lewat lagi, gue lihat, si abang nggak jualan nih. Gerobaknya masih ada tuh di tempat biasa dia mangkal. Tukang gorengannya nggak jualan nih. Oh, emang hari libur kali, gue pikir gitu kan. Oke, gue itu lagi nyari jajanan lain gitu kan, lewat situ gitu. Besoknya lagi gue lihat sore biasanya dia buka, itu gue lihat tutup lagi tuh. Tapi gerobaknya masih ada. Wah, ini ada apaan nih? Biasanya kalau orang jualan itu kan ya tutup palingan 1 hari gitu. Gue pikir oke lah 2 hari ada keperluan kali. Nah di hari ketiga, setelah gue lihat dia ngasepin makanan, dia tetap nggak buka tuh. Ya rasa penasaran gue tinggi dong. Ini kebetulan doang apa gimana gitu. Akhirnya gue mampir ke tukang bakso. Langganan gue juga yang tadi gue sebutin tuh, kiosnya ada di sebelah tukang gorengan itu. Ya terpaksa gue beli deh baksonya, kan gak enak ngajak ngobrol doang. Tapi kita nggak belanja kan. Gue tanya, bang, mas, ini tukang gorengan sakit, gue bilang gitu kan. Udah sampai 3 hari tumben, biasanya libur kan cuma sehari doang. Si mas tukang baksonya langsung ngejawab, oh dia udah pindah mas ke Bandung. Ah seriusan, dari kapan? Ya dari 2 hari yang lalu udah pindah. Jadi buru-buru tuh dia, katanya sih ditelepon ponakannya buat ngebantuin ponakannya di Bandung. Oh gitu, berarti urusan keluarga dong. Gue bilang gitu, enggak, ponakannya juga jualan gorengan di Bandung. Jadi dia ditelepon katanya mendadak, ngasih tahu ke saya, mas ini saya ditelepon sama ponakan saya, katanya harus bantuin dia di Bandung. Saya bilang kok buru-buru. Iya nih, ini mungkin apa namanya lagi kondisi mendesak. Dia bilang gitu ke saya tuh. Ah serius mas, masa sih sebegitunya? Iya, dia bilang. Nggak ada kabar apa gitu selain yang itu? Enggak, dia cuma bilang gitu doang sih. Ya udah, gue bungkus tuh bakso. Gue pikir rasa penasaran gue udah kejawab gitu. Gue pulang. Istri gue senang dibawain bakso sama anak-anak gue. Ya gue sambil cerita, itu bun, yang kemarin tuh tukang gorengan yang dulu jadi langganan gue itu udah tutup. Udah 3 hari. Jadi abis sore itu aku ngeliat dia ngasepin makanan, besok sorenya itu dia langsung pindah ke Bandung. Tapi gerobaknya masih ada.
Sampai sekarang tuh masih ada tuh tadi. Tapi nggak tahu deh, gerobaknya ntar emang masih ada apa dijual, gue bilang gitu. Ini kebetulan apa gimana ya? Gue nanya sama istri gue ya, gue berdiskusi lah sama istri gue. Kok bisa sih? Kayak kalau memang nggak ada apa-apa kan, ya kayak orang jadi ke gap gitu. Gue jadi punya rasa curiga kan. Kayak orang lagi habis ketangkep basah, lu ketahuan nih, gue lihat, akhirnya lu kabur deh. Daripada gue laporin ke warga, malah mungkin nanti bisa dimasak gitu kan. Itu sih pikiran gue. Karena ya pas banget gitu kondisinya. Gue ngeliat dia sore, besok sorenya dia udah langsung pergi ke Bandung. Gerobaknya malah masih ditinggal gitu kan. Iya kali kata istri gue gitu. Bisa jadi gitu kan. Ya sampai sekarang sih akhirnya nggak buka gitu. Tukang gorengannya nggak jualan lagi di tempat gue. Ya walaupun sih sekitar seminggu atau 2 minggu ya gue beli bakso lagi. Gue tanya, mas ini tukang gorengan beneran pindah? Iya itu. Tuh buktinya sekarang gerobaknya udah diangkut. Ya nggak jauh dari si masnya nanya berapa hari kemudian gerobaknya dibawa juga. Oh ke Bandung dibawa sama dia. Katanya sih begitu mas. Oh iya gitu ya. Emang kenapa mas kok nanya-nanya tukang gorengan mulu nih? Tukang baksonya ngomong gitu. Ya enggak ada apa-apa sih. Cuman ya saya sih heran aja. Dia kan jualan udah lama mas. Udah banyak langganan. Kalau harus ke Bandung kan berarti kalaupun ngebantu ponakannya kan dia di sini langganannya juga udah banyak. Tukang baksonya cuma jawab, iya juga ya. Ya bener-bener juga ya mas. Ya itu yang sampai sekarang nih gue bingung, gue pikirin. Ya gue pikir itu kayak pesugihan atau penglarisan itu cuman untuk toko-toko besar. Untuk makanan-makanan yang punya kios. Atau ya kalaupun makanan yang ada punya beberapa cabang gitu loh. Baru kali itu gue tahu kalau ternyata tukang gorengan sekalipun, ini gue ingetin sekali lagi ya, tukang gorengan sekalipun itu ternyata ada yang pakai penglarisan, ada yang pakai pesugihan. Jadi buat sobat mantan indigo semua nih, jangan lupa selalu baca doa kalau kita sebelum mulai makan. Bahkan untuk hal yang terkecil sekalipun gitu. Untuk makanan yang kita anggap receh dan remeh. Untuk makanan yang kita anggap itu ya cuman sekedar cemilan aja gitu loh. Dan bukan restoran besar, bukan toko yang besar, dan nggak punya kios, cuman gerobakan gitu. Ternyata ada yang memakai penglarisan atau pesugihan. Dan kebetulan yang ketangkep basah sama gue, si pedagang itu melakukan pesugihan dan penglarisannya dengan menyemburkan asap rokok ke makanannya. Bisa jadi sebelumnya dia udah baca jampe-jampe, menghisap rokok itu dengan dalam dan menyemburkan asapnya untuk menambahkan rasa atau apalah keindahan makanannya. Jangan lupa selalu berdoa sebelum makan Sobat Mantan Indigo. Dan jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue selanjutnya. Kisah Mantan Indigo.